Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas terkait beberapa tahapan dalam rantai pasok agribisnis. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu untuk presentator pada video kali ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nadia Tumilah. Kemudian ada beberapa rekan saya, ada Elia Gilang Pramastiti, Yunita Prasetyo Ningrum, dan juga Safira Uma. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa tahapan dalam rantai pasok agribisnis ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada usaha tani, yang kedua itu ada transportasi, yang ketiga itu ada pengolahan, yang keempat ada distribusi, dan yang kelima itu ada penyimpanan. Pertama yaitu di sini ada pendapat menurut Zulfiana DKK tahun 2021 menyatakan bahwa usaha tani itu merupakan pemanfaatan tenaga kerja, keterampilan, modal, dan juga sumber daya alam yang dimiliki oleh petani dalam melakukan segala upaya atau kegiatan dalam bidang pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga taraf hidup para petani. Nah, selanjutnya itu ada manajemen. Nah, di sini manajemen ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan, dan juga pengawasan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya dapat diketahui juga bahwa manajemen usaha tani ini merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dalam upaya melancarkan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani sebagai salah satu pelaku dalam rantai pasok. Nah, selanjutnya, manajemen usaha tani ini merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan rantai pasok agribisnis, di mana dalam keberlangsungannya, manajemen usaha tani tentunya ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, beberapa pihak tersebut nantinya itu akan saling berkoordinasi terkait aliran produk, aliran informasi, maupun aliran finansial ataupun keuangan. Untuk kegiatan usaha tani yang berlangsung itu biasanya meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya itu ada kegiatan budidaya tanaman, pemasaran hasil budidaya, serta proses pemasaran atau pendistribusian hasil produksi. Kegiatan budidaya tanaman di sini itu meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan petani di lahan. Misalnya seperti penyiapan lahan pertanian, kemudian pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga proses pemanenan. Setelah proses budidaya selesai dilakukan, selanjutnya yaitu adalah proses pemasaran hasil budidaya, di mana nantinya para petani itu akan dibantu oleh beberapa pihak yang akan memasarkan hasil produksinya kepada para konsumen. Nah, kegiatan pendistribusian atau pemasaran yang dilakukan ini tentunya memerlukan transportasi. Nah, poin selanjutnya ini adalah dalam konteks manajemen rantai pasok agribisnis, fungsi penting transportasi itu memberikan solusi terhadap layanan logistik, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pergerakan produk atau product movement, dan juga yang kedua yaitu ada penyimpanan produk atau product storage. Nah, yang pertama itu fungsi transportasi dalam pergerakan produk. Nah, di sini transportasi itu memerankan peran dalam melakukan pergerakan produk, baik itu produk dalam bentuk bahan baku, komponen, atau produk setengah jadi maupun produk jadi. Nah, selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang jarang dilihat dari fungsi transportasi yaitu adalah penyimpanan produk. Transportasi ini berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal produk itu ke lokasi tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus yaitu pada usaha tani padi dan juga beras organik. Nah, di sini itu ada salah satu badan usaha yang bertindak sebagai perantara antara petani mitra dengan pihak retail produk organik serta antara petani mitra dengan konsumen akhir. Untuk badan usahanya sendiri yaitu bernama Tani Sejahtera Farm. Pelaku rantai pasok usaha beras organik Tani Sejahtera Farm ini terdiri dari beberapa pihak. Di antaranya itu ada petani mitra, ada retail produk organik, dan kemudian ada konsumen akhir. Selanjutnya dapat diketahui juga bahwa ada 3 aliran rantai pasok yang terjadi, yaitu ada aliran produk, aliran informasi, dan juga aliran keuangan. Berdasarkan beberapa pelaku rantai pasok sekaligus aliran rantai pasok usaha beras organik Tani Sejahtera Farm ini dapat diketahui terkait tahapan dari keberlangsungan rantai pasok agribisnis, di mana untuk tahapannya sudah saya
jelaskan sebelumnya, yaitu ada tahap usaha tani, transportasi, pengolahan, distribusi, dan juga penyimpanan. Nah, tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap usaha tani, di mana usaha tani padi organik yang dijalankan oleh petani ini bersifat komersial, di mana tujuannya sendiri adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan dan juga sebagai pekerjaan utama. Nah, kegiatan usaha tani yang berlangsung pada usaha beras organik Tani Sejahtera Farm ini dilakukan secara langsung oleh petani mitra, di mana untuk kegiatan yang dilakukan diantaranya itu ada kegiatan pembenihan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, serta pemanenan. Nah, untuk sistem pertanian yang digunakan yaitu sistem organik, di mana setiap kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan itu tidak menggunakan bahan kimia. Nah, setelah proses budidaya sudah selesai, nantinya hasil panen padi yang diperoleh oleh petani mitra ini akan dijual kepada pihak Tani Sejahtera Farm, yang merupakan salah satu badan usaha yang bertindak sebagai perantara antara petani dengan pihak retail produk organik sekaligus dengan konsumen akhir. Harga beras organik yang diterima oleh petani ini yaitu kisaran harga 6.500 per kilogram, di mana harga tersebut itu sudah tergolong cukup tinggi bagi pihak petani. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap transportasi, di mana pada badan usaha ini untuk transportasi dari pihak petani ke pihak Tani Sejahtera Farm ini menggunakan transportasi yang disediakan secara sukarela oleh pihak Tani Sejahtera Farm. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait tahapan usaha tani dan transportasi cukup sekian. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Yunita Persyaningrum dengan NIM akhir 1030. Sini saya akan melanjutkan membahas mengenai tahapan pengolahan. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana pengertian dari pengolahan itu sendiri. Menurut Rahman, di penelitiannya tahun 2018 menyatakan bahwa pengolahan itu seperti teknik dalam merubah produk menjadi produk lain. Nah, karena kita membahas mengenai produk dari beras organik, maka beras organik ini merupakan barang setengah jadi. Dimana kalau barang setengah jadi itu memerlukan tahapan pengolahan lebih lanjut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk pengolahan dari produk beras organik ini kita dapat maknai sebagai proses pasca panen karena dilakukan ketika padi itu dibudidayakan. Nah, untuk pengolahan dari produk beras organik ini melalui 6 tahapan, yaitu pemanenan, pengumpulan dan penumpukan, lalu yang ketiga ada perontokan, keempat ada pengeringan, kelima ada penggilingan, dan yang terakhir ada penyimpanan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai pemanenan. Nah, padi itu akan dipanen ketika malainya berusia sekitar 30-35 HST dan gabah itu sudah mulai menguning sekitar 90-95%. Lalu setelah gabah itu menunjukkan tanda-tanda cukup untuk dipanen, kemudian akan dikumpulkan dan ditumpuk pada suatu alas ataupun wadah agar menjaga kualitasnya dan juga tidak menyebabkan gabah itu kehilangan hasilnya sekitar 0,94 sampai 2,36%. Lalu tahap yang ketiga itu ada perontokan. Nah, untuk perontokan ini karena kita sudah melalui perkembangan di agribisnis, jadi proses untuk perontokan padi ini dilakukan menggunakan mesin perontok yang sudah modern. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu pengeringan, di mana gabah yang dikeringkan ini cukup hanya dijemur hingga kadar airnya itu berkurang sekitar 14% dari basis basah. Lalu tahap yang kelima itu ada penggilingan. Nah, untuk penggilingan ini melalui proses pengupasan gabah. Nah, proses pengupasan gabah ini ada dua, yaitu menjadi beras kulit atau BPK dan penyosohan beras pecah kulit hingga menjadi beras sosoh. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan ini adalah tahap terakhir dari pasca panen, yaitu ketika beras organik ini sudah siap dipasarkan kepada masyarakat. Untuk penyimpanannya sendiri, karena tujuannya untuk dikirimkan kepada konsumen, maka harus menjaga kualitasnya. Maka dari itu, untuk perusahaan yang mengolah pada beras organik ini, yaitu Tani Sejahtera Farm, mereka menggunakan
plastik yang sudah diberi label dari nama perusahaan tersebut untuk ukuran 5 kg, lalu beras itu akan dikemas di plastik berlabel tersebut, lalu akan didistribusikan kepada masyarakat. Ya, perkenalkan, nama saya Elia, akan melanjutkan mengenai presentasi pada tahap distribusi. Sebelumnya, menurut Bararulalo pada tahun 2019, distribusi merupakan tata cara penyampaian produk kepada calon pembeli atau konsumen melalui tahapan yang sesuai dengan jenis dan sifat produknya. Dan sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa produk yang kita presentasikan yaitu mengenai beras organik, dan pelaku distribusi pada produk beras organik terdiri atas petani mitra. Dan petani mitra ini adalah petani yang terdiri atas 11 petani yang membudidayakan beras organik. Kemudian ada Tani Sejahtera Farm, dan kemudian ada retail. Di sini retailnya ada dua, yaitu yang pertama MM Organic and Vegetable, dan ada Ming Organic and Vegetarian Food, dan yang terakhir adalah konsumen akhir. Selanjutnya, pada pelaku distribusi ini akan dijelaskan dengan saluran distribusi sebagai berikut. Ya, saya lanjutkan untuk saluran distribusi yang pertama, yaitu petani mitra menjual beras organik kepada Tani Sejahtera Farm seharga 6.500 per kilo. Namun, terdapat keunikan di mana Tani Sejahtera Farm ini menyediakan alat transportasi seperti mobil dalam proses melakukan distribusi dari pihak petani mitra dengan sukarela sehingga tidak dipungut biaya. Lalu oleh Tani Sejahtera Farm dijual kembali produk tersebut kepada retail produk, yaitu kepada MM Organic and Vegetable seharga 12.000 per kilo, di mana terdapat margin sebesar 5.500. Kemudian pada retail produk MM Organic and Vegetable ini dijual kembali kepada konsumen akhir sebesar 29.000 per kilo. Harga ini termasuk cukup tinggi untuk produk beras organik. Hal ini disebabkan pada retail MM Organic and Vegetable, mereka ini menjaga keeksklusifan dan melakukan customer service serta delivery order untuk produk mereka. Nah, produknya mereka ini juga menggunakan merek yang sudah terkenal di pasaran sehingga juga meningkatkan kepercayaan bagi konsumen. Jadi untuk marginnya sendiri cukup besar, yaitu sebesar 17.000 per kilo. Selanjutnya pada saluran distribusi yang kedua, sama seperti yang pertama namun hanya berbeda pada retail produknya. Yang pertama, petani mitra menjual kepada Tani Sejahtera Farm seharga 6.500 per kilo, kemudian dijual kembali seharga 12.000 per kilo ke Ming Organic and Vegetarian Food. Oleh retail ini, mereka jual kembali ke konsumen yaitu sebesar 18.000 per kilo. Namun pada retail Ming Organic and Vegetarian Food ini, mereka menjual dengan harga yang lebih murah. Hal ini didasarkan karena mereka ini menggunakan merek mereka sendiri serta memang segmentasi pasarnya berbeda, sehingga cukup murah ya jika dibandingkan dengan beras organik merek lainnya, yaitu sebesar 18.000 per kilo, sehingga terdapat margin sebesar 6.000 per kilo. Sekian dari tahap distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Rantai pasok yang berikutnya adalah penyimpanan. Menurut Soli HDKK tahun 2021, fungsi penyimpanan merupakan proses penyimpanan barang dari saat selesai produksi sampai waktu mereka akan dikonsumsi. Adapun penyimpanan barang adalah fungsi penyimpanan suatu produk yang telah dibeli sebagai persediaan supaya bisa menghindari resiko kerusakan barang atau resiko-resiko lainnya yang bisa saja muncul terjadi, termasuk untuk melindungi resiko-resiko penyimpanan di gudang. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang atau bahan, baik berupa bahan baku atau raw material, barang setengah jadi atau work in process, atau barang jadi finished goods untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan pengelolaan barang yang berada di gudang atau tempat penyimpanan dilakukan sejak barang diterima dari vendor sampai dengan barang dikeluarkan dari gudang.
Menurut Utojo tahun 2019, tugas bagian pengelolaan gudang yaitu yang pertama, pengelompokan barang berdasarkan kategori. Terdapat beberapa hal yang terdapat pada pengelompokan barang. Yang pertama, mengelompokkan antara barang kategori besar dan kecil. Yang kedua, untuk barang kategori besar dibagi menjadi barang B3 dan barang non-B3. Yang ketiga, untuk barang kategori kecil dibagi antara barang fast dan slow moving. Yang keempat, untuk barang kategori kecil dimasukkan ke gudang tertutup, dan untuk kategori besar ditempatkan di gudang terbuka. Yang terakhir, barang yang ditempatkan pada gudang terbuka dan tidak dapat terkena hujan atau panas, maka dapat ditutup dengan terpal atau dibuatkan atap. Tugas pengelolaan gudang yang kedua adalah penempatan barang. Yang ketiga, membuat analisa minimum dan maksimum stok. Yang keempat, melakukan pengecekan jumlah dan mutu. Yang kelima, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Dan yang terakhir, melakukan stock taking atau stop of none. Berikut merupakan studi kasus penyimpanan padi dan juga beras organik. Penyimpanan hasil panen padi organik dilakukan di gudang khusus organik untuk menghindari kontaminan bahan yang tidak diizinkan dalam pertanian organik. Penyimpanan hasil panen padi organik wajib terpisah dengan hasil panen non-organik. Di gudang penyimpanan itulah gabah organik dari petani langsung diproses, dijemur setidaknya 3 hari jika cuaca cerah, kemudian digiling menjadi beras menggunakan penggilingan khusus untuk beras organik. Beras organik harus dipelihara dengan baik selama masa penyimpanan agar kualitas tidak menurun. Berikut merupakan tindakan penanganan beras organik yang harus dilakukan di dalam gudang. Yang pertama, beras organik harus disimpan di tempat yang bersih dan bebas hama, tidak bocor dan kuat, di gudang atau lumbung yang memiliki sirkulasi udara, serta lantai dan dindingnya dalam kondisi yang baik. Kedua, beras organik harus dilindungi setiap saat agar tidak tercampur dengan beras non-organik. Dan yang ketiga, penyimpanan beras organik dalam jumlah besar harus dipisahkan dari penyimpanan beras non-organik dan harus diberi label secara jelas untuk menghindari tercampurnya kedua jenis beras tersebut. Sekian merupakan presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.